biasanya di tanaman 2018 dengan usia 5 tahun, ini masih lambat sekali mengeringnya, ini sudah semakin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pusat penelitian kelapa sawit dimanapun Anda berada. Saat ini menjawab pertanyaan netizen, Pak, bagaimana pengaruh kemarau terhadap produksi kelapa sawit di tempat paling parah kemaraunya? Saya berdiri ada di Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kondisi terparah kemarau tahun ini karena sampai dengan hari ini curah hujannya masih di bawah 100 mm. Masih parah, dan kondisi ini menyebabkan pengaruh produktivitas kelapa sawit yang ada di sini sudah menurun. Jadi mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, hampir 5 bulan mengalami kemarau. Sedangkan kita ngelihat di Jambi, ngelihat di Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi sudah mulai hujan, tapi di sini hujannya belum begitu deras. Nah, apa efek yang ditimbulkan, respon fisiologi dari tanaman untuk efek dari kemarau ini? Kecepatan yang pertama adalah kecepatan mengering dari pelepah. Pelepah yang masih dari pelepah 48 yang biasanya di tanaman 2018 dengan usia 5 tahun, ini masih lambat sekali mengeringnya, ini sudah semakin cepat mengeringnya. Nah, kondisi ini menyebabkan apa? Menyebabkan respon dari ketersediaan air. Jadi ini kondisi tanah ini namanya sangat kering, dan ini menyebabkan pertumbuhan tanaman fisiologinya mulai terganggu. Yang kedua adalah ukuran tandan. Ukuran tandan dengan adanya kemarau 5 bulan ini nampak nyata. Jadi selisih tandan sebelumnya bisa menyentuh 10 kg, saat ini hanya berkisar 8 kg. Kenapa? Karena proses pengisian minyaknya terganggu, tidak ketersediaan air, kan gitu. Ketiga, yang mempengaruhi adalah 18 bulan kemudian pasti akan mempengaruhi proses pembentukan bunga jantan atau bunga betina. Nah, dari sini dalam proses diferensiasi bisa mengalami bunga jantan. Namun yang kelihatan sekarang banyak bunga jantannya ini bukan karena efek kemarau tahun ini. Karena bunga jantan ini terjadi di 18 bulan atau 24 bulan dari sebelum kejadian saat. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memitigasinya? Saat ini yang kita bisa lakukan, yang pertama kita berdoa semoga hujan lekas sampai dan memberi berkah kepada masyarakat yang ada di Bengkulu Utara. Yang kedua adalah kita bagaimana manajemen kanopi yang baik dengan menjaga pakis-pakis lunak yang berada di pokok-pokok. Tidak boleh mematikannya dengan sembarangan. Kedua adalah menjaga bagaimana gulma lunak selalu ada di arealnya, areal-areal di kawangan mati, sehingga kondisi ini bisa mengurangi kelembapan dan menyusun pelepah coveringnya seluas-luasnya tapi tertata serapi mungkin. Kemudian kita menyiapkan modal. Memang berat ketika berbicara dengan modal untuk mupuknya. Namun mau bagaimanapun kita harus mempersiapkan, semoga nanti Januari lekas hujan deras dan kita mulai awali pupuk dengan dolomit dan kita pupuk dengan NPK setidaknya 2 kg per pohon, NPK 13627. Nah, inilah untuk mitigasi atau preventif supaya tahun 2024 produksinya menjadi lebih baik. Sahabat PPKS semua, mohon kondisi ini tetap menjadi istiqomah buat kita semua. Bagaimana memitigasi kejadian yang sekarang ini akan jauh lebih baik lagi di tahun mendatang, karena pasti secara iklim kita akan mengalami yang sama 4 atau 5 tahun yang akan datang.